Malam para pemirsa dalam Sentren, tadi kita sudah lihat kita ibadah eh, tentang bagaimana pemberangkatan ya calon-calon kadep kita, calon-calon preses, dan kita sudah wawancara beberapa orang. Sekarang kita akan wawancara calon kadep Marturia ya, Inang Anavera, Dr. Anavera Pangaribuan dari Kramat Jati. Untuk lebih dekatnya bagaimana semangat Inang ini kita akan lihat. Inang. Ya, selamat malam juga. Ya. Oke, Inang, kami dari Dom Sentren. Kita mau bincang-bincang nih. Ya. Kayaknya nih seru banget nih ya. Kami dengar Inang akan maju menjadi calon kadep dari Marturia ya. Oke, Inang, bisa Inang perkenalkan diri dulu ke para pemirsa Dom Sentren. Diri Inang dari mana dan sebagainya, Inang. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Utagalung. Ya. Saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Utagalung, di mana kita baru kenal pada saat ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat. Saya Pendeta Dr. Ana Christina Vera Pangaribuan yang sekarang melayani di Resort HKBP Kramat Jati. Kramat Jati. Iya. Okay. Jadi saya sudah menikah dengan Bapak Mangaliat Simarmata, SH, dan dikaruniakan Tuhan kepada kami 3 anak. 3 anak. 2 perempuan, 1 laki-laki. Oke, nah, yang ketiganya sudah lulus dari perguruan tinggi dan sudah bekerja. Ya. Oke, tangga puji Tuhan Inang begitu. Kayaknya masalah itu semangat dan keluarga ini oke ya, Tuhan banyak berkat ya Inang ya. Oke Inang, kenapa Inang sampai terpanggil ya untuk mencalonkan jadi kadep Marturia? Notabene kita tahu Inang dalam Silunene Gudang ini bukannya mudah ya, sangat sulit juga enggak. Kalau kita bicara dengan Tuhan, itu nggak ada mustahil, ya. Tapi kenapa Inang sampai tertarik ambil bidang kadep Marturia? Itu Inang, coba gimana Inang? Ya, pertanyaannya baik sekali ya. Dan jawabannya seperti ini Pak, bahwa saya akan melanjutkan tugas pelayanan di Marturia, di mana pada periode yang lalu 2016-2020 saya telah melakukan tugas sebagai Kepala Departemen Marturia. Di tahun 2020-2024 saya boleh dibilang pospon dulu untuk rehat dulu sejenak melayani di HKBP Kramat Jati. Jadi saya sangat terpanggil untuk melanjutkan tugas-tugas yang sebelumnya belum tuntas, Pak. Apa itu? Yang paling mendasar bagi saya adalah AKBP membutuhkan pastoralnya. AKBP membutuhkan penggembalaan. Baik mulai dari anak-anak, dewasa sampai dewasa tua. Baik dalam aspek kehidupan apapun, pastoral itu sangat dibutuhkan di tengah-tengah pelayanan AKBP. Jadi saya sebagai boleh dibilang diberikan karunia oleh Tuhan sekolah S1, S2, S3 itu jurusan pastoral Pak. Iya. Dan bahkan training yang sudah saya ikuti 5 tahun lamanya, baik dalam dan luar negeri, bersertifikat supervisor in training dari luar negeri Pak. Jadi saya merasa berhutang. Nah itu dasarnya untuk bisa sedikit banyaknya kalau saya terpilih, berarti saya bisa melanjutkan pelayanan pastoralnya untuk mengedukasi para pelayan Tuhan, baik tingkat sintua, ya, pelayan Tuhan termasuk pelayan full timer seperti itu. Saya bersedia. Pada periode yang lalu saya sudah lakukan Pak, tetapi saya kira tidak cukup hanya sekali one time. Dia harus continue seperti itu, sehingga pastoral itu sudah menjadi budaya. Itu yang saya inginkan, menjadi budaya pelayanan di tengah-tengah HKBP dimanapun dia berada, baik di desa, di transisi maupun di kota, seperti itu Pak. Oke, Inang, kalau dia dari bagaimana ya rencana Inang
udah gitu bagaimana kalau bahasa elit itu sepak terjang lah ya, pelayanan ya oke banget sampai Inang luar ya. Kalau luar itu negara mana Inang itu? Negara ke 5 benua sudah saya jalan. 5 benua. Iya. Waduh, itu ya. Sudah saya jalani, Itu Pak. pelayanan yang utama di bidang apa Inang? Di pelayanan itu? Oh, tentang pastoral dan leadership. Leadership ya. Iya. Oke. Iya. Kalau pengalaman di 5 benua ini pasti kan dari setiap negara kan bermacam-macam dong ya budaya. Mana negara Inang menurut Inang negara yang paling urgen atau agak-agak ribet untuk menerima hal-hal seperti ini, pembaruan atau pelayanan di bidang untuk pastoral ini. Iya. Saya sungguh prihatin dengan keadaan di Afrika ya Pak ya. Afrika ya. Iya. Oke. Ketika itu bertemu dengan jemaat di sana Iya. ya, yang sangat ya keadaannya yang prihatin lah Pak ya. Jadi baik dari sudut ekonomi ya, mungkin dari sudut juga pendidikan ya masih kurang. Jadi saya pikir perlu juga ya, AKBP sekarang sudah mengutus 12 misionaris ke Afrika. Ya. Itu sudah pilihan yang tepat Pak. Ya menurut saya. Iya. Oke. Nah, kita lihat sekarangnya Marturia ini, pelayan Marturia ini, kalau Marturia di dalam sendiri Inang, bagaimana menurut Inang sendiri? Soalnya simpang-siur yang saya dengar ya, kita pergi Marturia, pergi kemana, ke ini, kemana, ke pulau ini, ke begini, tapi Marturia sendiri di dalam tuh katanya kurang. Bagaimana pendapatnya sendiri situ? Ya, saya kira dari pengalaman saya, dua-duanya harus dilaksanakan. Gitu. Iya. Karena bagaimana kita mencapai visi kalau hanya di dalam saja. Ya. Jadi keseimbangan juga boleh, saya pikir harus terjadi. Pesannya juga harus keluar sampai ya. Iya, keluar ya, dan di dalam juga. Di dalam juga ya. Jadi keseimbangan itu balance gitu ya. Kita memperkuat pelayanan secara pastoralnya di dalam karena memang betul Pak. Di dalam juga AKBP di luarnya. Di dalamnya juga ya belum stable ya. Jadi dalam luar mesti sama-sama wah lah ya. Iya, harus seimbang ya. Ya, contoh lah. Ya. Misalnya satu gereja yang harusnya mereka hadir sesuai dengan jumlah. Kita sebutlah gereja X. 5.000 jemaatnya kan begitu. Sekitar 1.500 kakak, tapi yang hadir paling banyak itu 2.000-an ya. Itu jadi sehingga kita sebutlah sepertiga yang hadir, yang tidak hadir lebih banyak 2/3. Kenapa? Buku ini menjawab Pak. Saya sudah launching buku ketika saya buat syukuran 31 tahun kependetaan saya di tanggal 25 Mei 2024. Jadi buku ini menceritakan penginjilan ke dalam sangat penting. Berarti saya malam ini beruntung ya dapat buku dari Inang ya. Ya Pak. Terima kasih Inang. Iya. Jadi saya boleh lanjutkan lagi boleh, Pak. Silakan. Jadi masalahnya kompleks Pak. Kenapa mereka tidak datang ke gereja? Bisa karena pelayanan itu monoton. Begitu ya. Padahal mereka membutuhkan sisi yang lain begitu. Kalau monoton tuh maksudnya monoton yang gimana monotonnya? Yang artinya dari minggu ke minggu begitu aja. Gitu ya. Ritmenya seperti itu aja ya. Nadanya di sol terus gitu kan. Seperti itu. Itu menurut pandangan mereka seperti itu. Sehingga mereka tanda kutip beribadah di tempat luar. Ya kan? Tapi kalau datanya di gereja KBP, namun perginya ke gereja luar seperti itu. Yang kedua lagi karena mereka sudah lansia seperti itu, yang tidak bisa lagi bergerak banyak dari rumahnya. Gitu. Banyak kan juga di tempat tidurnya seperti itu. Nah, kita nggak ada kunjungan ibadah bagi mereka lansia yang tidak bisa datang ke gereja.
Terus yang ketiga masalah-masalah kehidupan ini Pak, ekonomi segala macamnya. Berarti ya. kita menyorot juga di sendingnya itu ya, Nang? Iya, Sendingnya iya. ya. Problem keluarga Iya. juga. Jadi Keluarga, dalam ya. rumah tangga itu, Iya, ya betul. kan, tidak harmonis. Jadi Iya. dipikir kalau ke gereja apa sih yang bisa dapat? Iya. Nah, hanya khotbah saja, Iya. tidak menyentuh. Jadi mereka gereja itu hanya supaya kewajiban aja, Iya. nggak enak sama tetangga, Iya. nggak enak sama punguan gitu kan ya. Jadi nggak ada yang diambil buahnya Iya, itu ya. iya. Nah, Satu lagi yang paling prihatin Pak, menurut kacamata saya Iya. ya, mungkin saja mereka sudah nggak percaya Tuhan lagi. oh gitu memang Iya. ya. Jadi sudah apa iman itu sudah menipis Ya, banget ya. bisa jawabannya ya karena mungkin ya apa namanya ini teknologi yang Teknologi canggih ya, ini iya. yang bisa menggeser Iya. kan keimanan seseorang itu. Padahal kalau kita bicara ya teknologi, nah kita jangan salahkan teknologi, Iya, ya tidak. kan? Iya. Teknologi tidak salah. Iya. Yang salah adalah bagaimana manusia menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang negatif, Benar, begitu. benar, Pak. Begitu. Iya. Teknologi kan penciptaan manusia, Iya. dan itu kan memang Tuhan memang punya rencana untuk itu, gitu Inang ya. Iya, Oke menolong Inang. manusia. Iya. Tapi bisa juga kalau kita salah gunakan Jadi malah membinasakan. ini, iya kan? Membinasakan Membinasakan, manusia, iya. menganyutkan, Iya, ya kan? menghanyutkan. Tidak Iya. ada lagi percaya Percaya, kepada betul. Tuhan. Gitu. Satu Itu yang lagi saya Nang, lihat. bagaimana tuh Inang untuk punya perencana untuk pencalonan ini dukungan dari keluarga, anak dan suami Inang. Itu paling penting dulu dong. Ya, itu Ya, so jangan pasti, karena Pak. kemauan Inang ya, gitu ya. So Gimana, pasti Inang? Pak, mereka Nah, jangankan sebagai calon kadep marturia, ya, hal-hal yang biasa sejak saya berumah tangga, Iya. baik suami, lalu Iya. ada anak-anak, ya, mereka tidak pernah membebani saya. ya. Mereka hadir mensupport saya Pak. Oke. Apalagi lah jadi calon kadep marturia. Ya. Ya, 3 anak-anak sudah boleh dikatakan tidak perlu lagi diurus seperti bayi. Iya. Justru mereka apa yang bisa mereka perlukan. Oke, nah. Oke, Nang, yang terakhir Inang kasih pesan-pesan kepada terutama kepada pendeta-pendeta ususan ke Sinode Godang ini dalam konteks pencalonan Inang sebagai kadep Maturia. Ya. Baik, Amang Inang, semua saudara-saudaraku yang dikasihi, para pendeta dan juga utusan Sinode Godang KBP. Saya di sini Pendeta Dr. Ana Kristina Vera Pangaribuan menyampaikan permohonan kepada kita semuanya untuk mendoakan dan juga mendukung, tapi yang paling penting juga adalah memilih saya yang dimana saya siap untuk dipilih menjadi Kepala Departemen Marturia KBP periode 2024 sampai 2028. Saya tidak bisa memberikan sesuatu materi yang diharapkan oleh saudara-saudara semuanya, tetapi yang bisa saya berikan apa yang Tuhan telah berikan kepada saya, itulah yang saya mau abdikan kepada gereja HKBP, yakni membangun kehidupan dari sisi pastoralnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Amin. Ya.